Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang memimpin kami di dalam merenungkan firman-Mu. Saat pujian dan penyembahan kami serta doa telah ternaikkan di hadapan-Mu. Kini saatnya kami mau menyempurnakan ibadah kami dalam doa ini di malam ini Tuhan. Dengan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menjamah setiap hati dan pendengaran kami yang saat ini berada di rumah masing-masing. Pimpin setiap apa yang menjadi kegiatan kami, bahkan waktu yang kami siapkan kepadamu. Dan juga urapi hamba-Mu ini Tuhan. Untuk hamba boleh sampaikan firman ini dengan benar. Dan setiap kami yang mendengarkannya beroleh pertumbuhan iman. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam. Saya berharap dan saya percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat. Kita membuka firman Tuhan di dalam Alkitab kita sebagai renungan kita di malam hari ini. Kita buka dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Mikha pasal 4 ayat 1 sampai 5. Kitab Mikha pasal 4 ayat 1 sampai 5. Izinkan saya membacakannya kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh membacanya di dalam hati atau boleh mengikutinya di layar. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Amin. Firman Tuhan, berbahagialah kita yang sudah membaca, melakukan firman ini. Dan terpujilah Allah yang mempunyai firman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Tentu ketika kita sudah menjadi Kristen, ketika kita sudah menjadi jemaat Tuhan, bergereja dalam sebuah gereja, bahkan ketika kita sudah aktif di dalam gereja, kita sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, maka kita sudah berpikir bahwa kita sudah cukup menjadi umat Allah. Maka di malam hari ini saya berbicara kepada kita bagaimana cara untuk kita tetap menjadi umat Allah. Tapi ironisnya justru kita yang senantiasa berpikir atau berperasaan tentang umat Allah justru yang banyak jatuh ke dalam dosa. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kitab Mikha adalah kitab di mana seorang nabi kecil diutus di tengah-tengah Israel. Di tengah-tengah Yehuda, di mana kehidupan bangsa Israel pada zaman itu adalah kehidupan yang sangat-sangat jahat sekali di mata Tuhan. Bahkan tidak dipikirkan lagi hal-hal yang rohani bagi mereka. Mereka justru melakukan hal-hal yang sangat-sangat jorok, sangat-sangat bejat, sangat-sangat menjijikan sehingga Allah memberitahukan hukuman atas setiap dosa yang mereka perbuat. Saudara yang terkasih, bukankah sampai hari ini kita sudah mendengar dari Alkitab bahwa Israel adalah umat pilihan Allah? Pertanyaannya, mengapa mereka jatuh ke dalam dosa? Mengapa mereka akhirnya dihukum Tuhan oleh karena dosa mereka? Bukankah mereka umat pilihan Allah? Lalu saya bertanya kepada kita hari ini. Bukankah juga kita umat pilihan Allah? Tapi mengapa kita sering jatuh ke dalam dosa? Ini yang namanya lengah. Ini yang namanya lalai.
dan tidak memperdulikan karya Allah dalam kehidupan kita. Akhirnya Tuhan menghukum kita atas dosa kita. Tuhan menghukum bangsa Israel dan Yehuda, Samaria dan Yerusalem karena dosa mereka. Ada 4 yang tersohor dosa mereka pada zaman itu. Yang pertama korupsi. Jadi korupsi itu Bapak Ibu tidak hanya pada zaman sekarang. Korupsi sudah terjadi pada zaman Perjanjian Lama. Kemudian adalah ketidakadilan. Jadi apa yang terjadi hari ini sudah terjadi dalam Perjanjian Lama Bapak Ibu Saudara. Apalagi kejahatan, kebejatan, segala sesuatu inilah yang terjadi di tengah-tengah umat pilihan Allah. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Mika ini untuk memberitahukan setiap dosa mereka. Dan itu bisa kita baca di pasal 1, 2, dan 3 Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya Tuhan memberikan pemulihan. Saudara yang terkasih, kita memang jatuh ke dalam dosa. Tapi ada hal yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ingin memulihkan kita karena kita sudah diberi materai sebagai umat Allah. Amin. Siapa yang hari ini tidak suka disebut umat Allah? Secara pribadi saya senang disebut sebagai umat Allah. Karena saya mendapatkan materai dari Roh Kudus. Demikian juga kita tidak mungkin seorang anak dilahirkan di tengah-tengah keluarga. Lalu ia mengatakan kepada papa mamanya, Pak, Ma, saya tidak mau lagi di rumah ini. Dan saya tidak mau mengakui diri saya sebagai anak orang tua saya. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Mari bersama-sama untuk kita tetap menjadi umat Allah yang layak. Inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan inilah yang menjadi kerinduan Allah dalam kehidupan kita. Maka Tuhan memberikan sebuah nubuat bahwa di Sion akan menjadi pusat kerajaan damai. Itulah perikop kita di malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimanakah cara kita untuk kita tetap menjadi umat Allah? Saudara yang terkasih, ketika kita ingin berada atau ingin mengikuti sebuah perlombaan, tentu ada cara-cara yang harus kita lakukan supaya kita bisa memenangkan pertandingan. Amin. Supaya kita bisa memenangkan pertandingan dan hadiahnya boleh kita miliki. Tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Demikian untuk menjadi umat Allah, untuk tetap ya, kita sudah menjadi umat Allah. Amin. Tapi untuk tetap loh, gitu loh. Karena banyak hari ini umat Allah menjadi apa? Menyimpang. Banyak hari ini umat Allah akhirnya apa? Murtad. Banyak hari ini umat Allah akhirnya mualaf. Kenapa? Karena tidak tetap, tidak selalu, dan tidak mengakui dirinya sebagai umat Allah. Maka untuk kita jemaat Tanjung Pura dan Pangkalan Berandan, mari kita tetap menjadi umat Allah. Caranya contoh bagaimana? Mari kita lihat daripada firman Tuhan di malam hari ini. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara untuk kita tetap menjadi umat Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Di ayat yang pertama dan kedua saya ambil kesimpulannya. Hal yang pertama caranya adalah kita bersedia datang ke rumah Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita datang ke gereja atau ketika saudara datang ingin ingin mengikuti ibadah live ini, memang di depan handphone. Apa yang Anda lakukan sebelum Anda di depan laptop atau handphone? Tentu apa? Bersedia dulu. Ada hati yang bersedia Bapak Ibu Saudara untuk tetap menjadi bagian daripada keluarga Allah, menjadi umat Allah. Maka hal yang pertama adalah bersedia datang ke rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan kita akan mendengar pengajaran dan respon kita adalah menaatinya. Amin. Maka di ayat yang kedua dia katakan, dan banyak suku bangsa akan pergi dan berkata, mari naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam arti bahwa orang yang datang ke rumah Tuhan adalah orang yang akan mendapatkan kekuatan karena kebenaran. Tidak gampang mendaki gunung Bapak Ibu Saudara. Saya pernah pengalaman seumur hidup Bapak Ibu Saudara. Saya diajak oleh teman-teman pemuda yang ada di Jemaat Pangkalan Berandan ini. Ketika diajak saya untuk naik Gunung Sibayak. Begitu senangnya saya Bapak Ibu Saudara ketika diajak. Tapi setelah mendaki Bapak Ibu Saudara,
terasa begitu capek. Tapi ketika kami sampai di puncak, apa yang capek itu tadi terasa ringan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita sudah mencapai puncak. Ke gunung. Tidak ada kendala lagi, tidak ada yang menghalangi kita lagi. Kenapa? Kita sudah nampak semua Bapak Ibu Saudara. Maka bersedia datang ke rumah Tuhan akan membuat kita diajari. Siapa mengajari kita? Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak bisa bersama-sama di gereja Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini boleh berakhir, agar kita bisa berkumpul lagi di gereja. Maka itu sebuah kerinduan kita untuk kita tetap. Memang saya sudah menjadi umat Allah, tapi belum tentu saya menjadi selalu dan tetap. Maka untuk tetap bersedia dulu. Datang ke rumah Tuhan. Mendengar pengajarannya dan respon saya adalah menaatinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika saya diminta, dipromosikan atau dikasih tahu ingin menjadi sekolah teologi, seorang teologia. Ketika saya mendengar dan membaca brosur itu, yang pertama sekali yang saya lakukan adalah bersedia. Kampus sudah ada. Fasilitas sudah ada. Tinggal bersedia enggak atau tidak. Demikian hidup kita kalau kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan sudah ada. Gereja sudah ada. Pertanyaannya adalah bersedia enggak kita mau datang? Gitu loh. Untuk apa datang? Untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena dari Tuhan kita akan mengalami yang namanya pengajaran. Maka dia katakan dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Semua apa yang kita dengar dari gereja itu adalah kebenaran Allah. Kebenaran Tuhan. Terlepaslah segala embel-embel yang terjadi ketika di dalam gereja. Itu sebenarnya bunga-bunga di dalam pelayanan, mungkin masalah-masalah. Tapi yang paling penting ketika kita datang ke rumah Tuhan adalah kita punya motivasi mendengarkan ajaran Tuhan. Kita punya motivasi untuk apa? Melihat dan bertemu dengan Tuhan. Itulah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel agar mereka tidak terus dihukum Tuhan dan terus tidak jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, izinkan saya bertanya, apakah Bapak Ibu bersedia datang terus ke rumah Tuhan? Sering saya baca artikel pagi-pagi sekali. Dikatakan kaki yang selalu berlutut di lantai adalah kaki yang kuat berdiri dan berjalan dalam satu hari itu. Artinya bahwa ketika kita sedang siap datang ke rumah Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan Bapak Ibu Saudara. Ketika tadi pagi-pagi kita bangun dari tempat tidur kita mengucapkan syukur dan meminta pertolongan Tuhan. Pertanyaannya, hari ini atau malam ini engkau mengeluh kepada Tuhan? Tidak. Kenapa? Kita boleh melalui hari ini karena Tuhan telah menolong kita. Maka yang paling penting adalah bersedia Bapak Ibu Saudara. Datang kemana? Datang ke rumah Tuhan. Datang di mana Tuhan ada. Ya itulah gereja kita. Itulah pelayanan kita. Itulah di mana Tuhan bilang kepada kita datang kepada Dia. Datang kepada Dia. Di dalam kitab Mazmur perjanjian baru dia katakan, datanglah ke kamarmu, tutup pintumu dan berdoalah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Rumah Tuhan itu apa? Tentu saya sudah jelaskan hari Kamis yang lalu. Bahwa rumah Tuhan itu adalah bangunan diri kita. Yang dibangun rapi tersusun menjadi tempat kediaman Allah. Dan itulah gereja Tuhan yang hari ini. Mari bersedia datang ke rumah Tuhan. Jika saya dan saudara sudah bersedia, maka itu menjadi langkah saudara untuk tetap menjadi umat Allah. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Untuk tetap menjadi umat Allah, kita tidak hanya bersedia datang Bapak Ibu ke rumah Tuhan. Ketika kita datang ke rumah Tuhan udah cukup kita mendengarkan pengajarannya, cukup kita meresponi saja lalu sudah cukup. Tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Ada hal lain yang harus kita lakukan. Kedua, kita harus bersedia dipimpin oleh Tuhan. Maka di ayat ketiga dia katakan, maksudnya Tuhan akan menjadi hakim antar bangsa dan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa. Dalam arti bahwa kita juga perlu dipimpin, harus bersedia dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita cuma datang ke gereja, lalu kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan, percuma Bapak Ibu Saudara.
Seorang murid harus bisa dipimpin. Seorang pemimpin harus bisa dipimpin oleh Tuhan. Jadi pemimpin yang dipimpin pun harus bisa memimpin, harus bisa dipimpin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh lepas dari pimpinan Tuhan. Karena apa? Kita ini terbatas. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pimpinan Tuhan. Jadi ketika kita datang ke rumah Tuhan, yang kita minta juga adalah pimpinannya. Karena dengan kita meminta pimpinan Tuhan, kita sudah tetap menjadi umat Allah. Karena hanya orang-orang yang menjadi umat Allah lah yang bisa dipimpin oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ketika kita dipimpin oleh Tuhan, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Dia katakan di ayat yang keempat, mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Saudara, tahukah pohon anggur? Tahukah pohon ara? Kedua pohon ini menghasilkan buah yang sangat manis. Dalam arti bahwa ketika kita dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan yang manis dalam kehidupan kita. Masalah pun manis Bapak Ibu Saudara. Karena dari setiap masalah yang ada Tuhan menyatakan kuasanya. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mari bersedialah dipimpin oleh Tuhan. Karena ketika kita dipimpin oleh Tuhan, saya dan saudara akan mengalami hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang bisa membawa Anda damai dengan Tuhan dan juga sesama. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan kepada kita. Bahkan ketika Tuhan mengirim Roh Kudus kepada kita sampai hari ini, tujuan Roh Kudus itu adalah untuk memimpin kita. Memimpin. Kenapa kita perlu dipimpin? Seperti saya bilang tadi, kita ini terbatas. Kita ini tidak punya kuasa. Kita ini tidak mampu untuk bertahan sendiri. Kita ini tidak mampu untuk berjalan sendiri. Maka Tuhan datang memberikan pimpinannya kepada kita lewat Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang harus kita lakukan. Untuk menjadi apa? Tetap menjadi umat Allah. Ini yang menjadi kerinduan Allah kepada kita. Jika kita bersedia datang ke rumah Tuhan, maka kita juga harus siap dipimpin oleh Tuhan. Jika kita mau siap dipimpin oleh Tuhan, kita juga perlu datang ke rumah Tuhan. Ada orang Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah datang ke gereja. Dia hanya di rumah duduk. Setelah duduk baca Alkitab, dia katakan, ya untuk apa ke gereja? Lebih baik tidak usah ke gereja, udah cukup saja di sini. Karena daripada ke gereja kita menambah dosa saja melihat orang-orang yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita. Bapak Ibu Saudara, ini salah. Urusanmu dengan sesamamu bukanlah di dalam gereja. Ketika kita sedang di rumah Tuhan, maka kita bertemu dengan Tuhan, bukan ketemu dengan sesama kita. Biarpun kita duduk di sebelah kiri kanan kita ada sesama kita. Mungkin di dalam rumah kita saat ini kita hanya bersama-sama dengan keluarga kita. Tapi saya mengatakan yang kita temui bukanlah TV, bukanlah laptop saat ini. Yang kita temui adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Inilah yang menjadi cara kita untuk terus dan selalu tetap menjadi umat pilihan Allah. Menjadi umat Allah. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk kita tetap menjadi umat Allah? Yaitu harus punya komitmen dan loyalitas kepada Allah. Dikatakan di ayat yang kelima, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Sekali lagi saya tekankan di ayat yang kelima bagian B. Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, banyak orang hari ini mengatakan dia punya Tuhan. Tapi apa yang dilakukan dalam kehidupannya adalah di luar daripada kehendak Tuhan. Apa yang sebenarnya dirindukan oleh Tuhan sebenarnya jauh daripada yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Maka untuk terus dan tetap menjadi umat Allah, kita perlu punya komitmen dan loyalitas kepada Allah, setia. Kalau hari ini engkau punya komitmen untuk terus punya Allah,
Allah yang hidup. Kalau hari ini engkau punya kesetiaan kepada Allah, Allah setia kepadamu hari ini. Maka jangan sampai engkau berpindah atau menukarkan kesetiaanmu dan komitmenmu karena hal-hal yang duniawi. Sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di keluarga kita orang-orang seperti ini. Dalam masa kecilnya kita melihat dia begitu dipelihara Tuhan. Tapi ketika dewasa dia tidak lagi bersama dengan Tuhan. Dia berbeda dengan Tuhan. Dia tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak punya komitmen. Tidak punya kesetiaan kepada Tuhan. Orang Kristen harus punya komitmen. Amin. Ketika kita mungkin sedang pergi mengendarai sepeda motor. Tentu ketika kita sedang beranjak dari rumah kita punya tujuan Bapak Ibu. Amin. Ketika Anda pun menjadi orang Kristen, apa tujuanmu menjadi orang Kristen? Supaya apa? Anda menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ketika atau sebelum Anda datang ke gereja atau menghadap layar TV atau laptop saat ini. Atau handphone saat ini. Apa tujuan Anda? Apa komitmen Anda? Apa komitmenmu kepada Tuhan? Tentu agar engkau layak di hadapannya. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan dan yang harus kita lakukan. Hidup kita harus penuh komitmen. Komitmen Bapak Ibu Saudara dan kesetiaan. Seorang pemuda ketika kuliah dia punya komitmen ke depan. Untuk harus bisa sarjana. Demikian orang Kristen punya komitmen Bapak Ibu. Punya target ke depan. Punya kesetiaan kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka firman Tuhan Nabi Mika mengatakan kepada bangsa Israel. Kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita. Untuk selamanya dan seterusnya. Ketiga hal ini boleh kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Dan itu bisa membuat Anda tetap menjadi umat Allah. Yang pertama tadi bersedia datang ke rumah Tuhan. Kemudian bersedia dipimpin oleh Tuhan. Ketiga harus punya komitmen dan kesetiaan. Jika kita sudah melakukan ini, saya percaya kita akan mungkin tetap menjadi umat Allah yang sejati. Amin. Amin. Lalu apa pesan Tuhan kepada kita Bapak Ibu Saudara? Di dalam perenungan firman Tuhan di malam hari ini, apa pesan Tuhan kepada kita? Yang pertama, Tuhan menghendaki kita untuk tetap menjadi umatnya. Jangan hanya sehari, jangan hanya seminggu, jangan hanya sebulan, jangan hanya setahun, tapi seumur hidup. Ada banyak saya lihat Bapak Ibu Saudara, orang tua ini akan nampak ketika event-event di gereja. Orang ini akan datang kepada Tuhan ketika ada masalah saja. Tuhan tidak merindukan hal seperti itu. Kalau kita ingin tetap menjadi umat Allah, mari datanglah kepadanya. Dan tetap bersama dia seumur hidup. Jangan dibatasi oleh waktu. Ini yang salah selama dalam kehidupan kita. Kita hanya datang kepada Tuhan, hanya event-event tertentu. Ya, ada nama kita disebutkan gereja baru kita datang. Kalau tidak, kita tidak datang. Tapi bersyukurlah kita hari ini. Saya melihat ada Jembatan Jupur dan Pekalan Berandan adalah orang-orang yang sudah maju hari ini. Kedua, apa pesan Tuhan dalam firman Tuhan kepada kita di malam hari ini? Kedua adalah jangan tukarkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Dengan segala ketertarikan di dalam dunia ini. Saudara, ada yang membuat kita tertarik dan meninggalkan Tuhan loh. Banyak hal. Bisa saja usaha kita, bisa saja ekonomi kita, bisa saja keluarga kita. Bahkan bisa saja handphone kita. Udah waktunya ibadah, udah waktunya berdoa. Masih saja kita membuka hal-hal yang handphone dan kita tidak fokus kepada Tuhan. Saya mau katakan pesan Tuhan firman Tuhan kepada kita di malam hari ini. Jangan tukarkan kesetiaanmu. Jika Tuhan setia kepada kita sampai malam ini. Dari dulu sampai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Maka jangan tukarkan kesetiaanmu. Sakit loh kalau kita tidak setia. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketika ada orang yang mengecewakan Bapak Ibu tidak setia kepada Bapak Ibu. Coba lihat dulu suami istrimu. Coba lihat anak-anakmu. Apakah mereka pernah menyakiti engkau karena mereka tidak setia kepadamu? Sakit loh Bapak Ibu. Bagaimana dengan Tuhan kepada kita?
Kalau kita menukarkan kesetiaan kita kepada Tuhan, saya tidak mau bilang Tuhan itu menangis. Tapi dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yesus pernah menangis. Boleh saudara baca dalam kisah Lazarus. Yesus pernah menangis Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus menangis. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan jangan tukarkan kesetiaanmu. Ketiga, tetaplah taat pada firman. Mungkin hal ini udah sering kita dengarkan dari beberapa hamba Tuhan. Terus memang kita mendengarkan dan kita sudah bosan. Tapi yang lainnya ada kita tidak pernah taat. Mari tetap taat, tekuni firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang membuat kita terarah dan tetap bersama dengan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di malam hari ini. Dan firman Tuhan inilah yang akan memberikan pertumbuhan iman atas kita. Kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di malam hari ini. Bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau beritakan kepada kami. Kehidupan bangsa Israel secara khusus Samaria dan Yerusalem. Yang telah jahat di mata Tuhan. Dan karena kejahatan mereka Tuhan akhirnya menghukum mereka dan memberitahukan dosa-dosa mereka melalui Nabi Mika. Dan melalui Nabi Mika Engkau memberitahukan bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan kepada mereka. Kami juga bersyukur di malam hari ini Tuhan, kami akui bahwa kami adalah orang berdosa. Dan kami juga bersyukur atas pemulihan yang terus Engkau berikan kepada kami. Dan kami akan terus berusaha Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin kami. Untuk kami tetap menjadi bagian Tuhan, menjadi umat Allah yang sejati. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Bahkan kami juga beruntuk firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati di dalam jiwa kami. Materaikan ya Tuhan supaya firman ini bertumbuh, subur, menghijau dan menghasilkan buah yang banyak. Buah itu akan kami nikmati di dalam keluarga kami. Buah itu akan dinikmati oleh gereja kami. Dan buah itu akan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Kami percaya firman inilah yang memberi buah. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Yang mengikuti ibadah live ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka mulai dari anak-anak, pemuda, remaja sampai orang tua. Biarlah mereka juga diberkati Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan untuk mereka boleh mencerna dan menyerap setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Nama Tuhan dimuliakan. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah live ini mungkin karena kesibukan yang lain. Kami hanya minta Tuhan mengetuk pintu hati mereka agar mereka mengingat Tuhan. Kalaupun mereka tidak bisa mengikuti live ini, mereka bisa berdoa dalam rumah tangga mereka untuk pertumbuhan iman mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Segala doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berkenan dan memberkati semuanya. Secara khusus Tuhan untuk pandemi yang saat ini sedang merajalela, sedang meresahkan kami. Bahkan kami melihat banyak jiwa-jiwa yang sedang terancam, bahkan sudah meninggal. Bahkan kami juga bersyukur untuk setiap orang-orang yang sudah sembuh. Kami hanya minta pandemi ini Tuhan yang mengendalikan boleh berakhir di Indonesia, di Sumatera Utara, bahkan di Langkat ini. Lindungi gereja kami, lindungi keluarga kami, lindungi diri kami ya Tuhan. Agar kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain atas perlindungan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga atas anugerah-Mu di malam hari ini dalam ibadah kami. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk kami tetap menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai malam ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam. Sampai jumpa dalam ibadah minggu besok. Dan kita akan menyaksikan khotbah dari Pendeta Beni Solohin. Kiranya kita semuanya boleh ada waktu dan kita boleh mengikuti ibadah itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau